ketika Yesus mengisi hati kita, maka hati kita menjadi pemenang. Kita menjadi wanita-wanita yang Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja minggu ini yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan bersama-sama. Kebaktian tengah minggu akan diadakan setiap hari Rabu pukul 17.30 di ruang kebaktian GBI Bait Lahim. Dimohon para jemaat dapat mempersiapkan diri dan ambil bagian bersama-sama dalam kebaktian doa Rabu minggu ini. Rapat perancang akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Oktober 2025 pukul 18.00. Dimohon kepada seluruh panitia perancang untuk hadir tepat waktu dalam rapat ini. Jumat 10 Oktober 2025. Rapat urusan gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Oktober 2025 setelah kebaktian umum kedua selesai, bertempat di aula lantai 1 Gereja Bait Lahim. Kami mengundang kepada seluruh anggota jemaat untuk ambil bagian, hadir dan berpartisipasi demi kemajuan gereja kita tercinta. Minggu 12 Oktober 2025. Persekutuan WBI Junior akan diadakan pada hari Jumat 17 Oktober 2025 pukul 18.00
di ruang di lantai 1 Gereja Bait Lahim. Dengan kegiatan sharing dan diskusi firman Tuhan dengan tema Lydia, terbuka hati yang ramah. Kepada seluruh wanita Bait Lahim yang berusia 55 tahun ke bawah, kami undang untuk hadir dalam persekutuan ini. Jumat, 17 Oktober 2025. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapa, Ibu, Saudara sekalian. Informasi lebih jelas dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom, apa kabar? Luar biasa, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena luar biasa penyertaan dan pertolongannya dalam hidup kita sekalian. Sehingga pagi ini kita ada kesempatan untuk bersama-sama dapat berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Selamat datang. Selamat berbakti bagi kita semua. Kiranya apa yang sudah kita persembahkan pada Tuhan pagi ini membawa sukacita dalam hidup kita dan damai sejahtera berlimpah atas hidup kita sekalian. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa menaikkan syukur kepada Tuhan pagi ini. Bapa yang kekal, kami sungguh berterima kasih kepadamu pagi ini atas kesempatan yang Engkau izinkan kepada kami semua untuk dapat berbakti bersama-sama di kebaktian yang pertama pagi ini. Menolong supaya kami sekalian sungguh-sungguh dapat memanfaatkan waktu yang baik ini untuk senantiasa menikmati hadirat firman-Mu dan penyembahan yang indah untuk memberikan gairah dalam hidup kami, supaya kami tetap bersemangat memuliakan Engkau. Berkati kebaktian kami yang pertama, pimpin, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan, bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Mari kita siapkan hati kita naikkan syukur kita, karena semua yang terjadi di hidup kita itu adalah karya yang indah darinya kepada kita. Kita akan naikkan satu buah pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari jemaat sekalian dengan penuh keyakinan, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu,
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Puji Tuhan. Jemaat sekalian, dalam agama kita, Injil adalah kabar sukacita. Dan sebagaimana mestinya, kita harus menghidupinya di dalam hidup kita agar semua orang dapat menyaksikannya. Kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan sebuah lagu dari NP 203, Marilah Kabarkan Injil. Bersama-sama. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, kabar baik dari Allah yang esa, menebus dosa kita, mencurahkan darahnya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Ayat 2. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, hai pergi ke gunung, bukit dan lembah. Pelita Tuhan bawalah, terus nyatakan Injilnya, harapan semua orang berdosa. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, ingat dosa terus melanda manusia. Tuhan yang serta kita, melimpahkan rahmat-Nya pada orang yang percaya namanya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Banyak hal-hal yang ingin kita doakan. Saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk bersaat teduh, untuk berdoa sejenak untuk diri kita masing-masing. Mungkin ada yang ingin kita doakan, orang terdekat kita, atau mungkin saudara kita. Ada hal-hal yang kita rindukan untuk terjadi. Mari kita yakini semua itu bersama-sama dengan hati yang penuh percaya bahwa semuanya akan terjadi pada waktunya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita nyanyikan kembali, saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa di sorga, pagi hari ini kami kembali menaikkan rasa syukur kami kepadamu, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dan kesempatan pagi ini kami meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kami jalani dan hadapi hari lepas hari dalam hidup kami. Khususnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk kehidupan masing-masing kami, keluarga besar Baitlahim, kerohanian kami, keluarga kami, kesehatan kami, ekonomi dalam keluarga kami, kerja usaha yang sedang kami tekuni dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kami, studi kami, dan keturunan yang kami perlukan dalam kehidupan keluarga. Mohon Tuhan supaya Engkau yang senantiasa melihat dan memberkati bagi kami sekalian. Karena kami meyakini bahwa dengan iman Engkau akan menopang dan juga menyertai akan seluruh keberadaan kehidupan kami. Dan kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk kerohanian kami secara khusus. Di situasi dan kondisi keadaan dunia yang sekarang ini yang tidak menentu bagi kami, menolong agar kerohanian kami tidak bergeser ataupun bergoyang dari iman yang kami miliki kepada Engkau. Sekalipun bayang-bayang kegelapan luar biasa mempengaruhi dan juga menawarkan banyak hal dalam kehidupan kami, tapi kami tahu Tuhan bahwa dengan iman kepadamu kami akan dapat jalan keluar dan mengatasi segala hal yang kami sedang jalani hari-hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk
jemaat-jemaat kami di Bait Lahim ini yang berulang tahun. Kami berdoa bagi mereka, biarlah Engkau yang memimpin hidup mereka dan memberkati mereka di usia yang luar biasa. Tuhan boleh izinkan mereka nikmati dan rasakan sekarang ini. Kami berdoa untuk Saudara Dennis Hendrawan, Bapak Alan Suparman, Saudari Jesselyn Clarista, Saudari Evangelika Giovanni, Ibu Cherry Tamara Halim, dan Saudara Kevin Leimena. Tuhan yang pimpin hidup mereka dan Tuhan juga yang topang hidup mereka. Dalam segala pergumulan mereka, tangan kasih-Mu senantiasa memberikan kekuatan, ketabahan dalam mereka menghadapi berbagai tantangan dalam hidup mereka. Dan juga Tuhan beri kemenangan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan Bait Lahim di sisa beberapa bulan ini di tahun 2025. Kami berdoa biarlah Engkau yang senantiasa menolong dan memberikan keberhasilan di dalam pelayanan Bait Lahim, baik dalam kebaktian, sekolah minggu, kelompok kecil, persekutuan-persekutuan yang diadakan, maupun penginjilan yang sedang dikerjakan, ditekuni oleh gereja ini, maupun kunjungan-kunjungan yang dilakukan. Biarlah Engkau dimuliakan di dalamnya, teristimewa sebagaimana yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, supaya misi yang Engkau berikan kepada kami sebagai orang-orang yang Kau telah tebus dapat terlaksana dalam hidup kami, supaya semua orang dapat memuliakan nama Tuhan, semua orang dapat menikmati kasih dan hadirat-Mu, sehingga hidup mereka sungguh-sungguh dapat memuliakan dan juga merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan yang sedang melayani di gereja ini. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada mereka, dan juga Tuhan yang memberikan ketabahan dalam mereka melayani Engkau. Panggilan-Mu membawa mereka untuk semakin bergairah dalam mengabarkan kabar baik, kabar Injil keselamatan kepada setiap orang yang terbuka hatinya. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau. Demikian kami berdoa untuk para pelayan yang sedang melayani di pos pelayanan dan cabang Bait Lahim di beberapa tempat yang Tuhan percayakan untuk dikembangkan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang mengaruniakan mereka kuasa dan juga kemampuan untuk dapat mengembalakan jemaat-jemaat yang sedang dilayani, tetapi juga menyampaikan berita Injil kepada mereka yang memerlukan anugerah keselamatan. Kami berdoa Tuhan pimpin hidup mereka, demikian jemaat-jemaat yang dilayani. Tangan kasih-Mu yang senantiasa penuh dengan kasih akan memberkati jemaat-jemaat ini Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mereka hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Berdoa untuk Purbowangi dan Jati Jajar, berdoa untuk Trucuk, berdoa untuk Ciwidey, berdoa untuk Cianjur dan juga Kampung Laut dan bahkan Banjar yang sedang dikembangkan oleh pelayanan ini. Tuhan menolong supaya semua pelayanan-pelayanan ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kami ingat dan berdoa untuk seluruh umat baptis yang ada di Jawa Barat ini. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu, dan pelayanan yang sedang dijalani hari lepas hari dalam kehidupan mereka. Secara khusus pada hari Minggu ini Tuhan, gereja-gereja baptis sedang terbuka untuk melayani baik jemaat-jemaat yang datang maupun setiap pribadi yang rindu untuk diberkati. Mereka boleh berkumpul dan menikmati hadirat-Mu. Berkati Tuhan, pakai hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani untuk boleh menyampaikan berita rohani yang indah, kesehatan iman yang luar biasa boleh dibangun dalam kehidupan pelayanan dan kebaktian yang diadakan, sehingga
Semua ini membawa harum bagi namamu dan Engkau yang ditinggikan di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Demikian kami berdoa untuk pemerintah kami, baik pusat maupun daerah-daerah, khususnya Jawa Barat. Biarlah Tuhan pakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menolong warga masyarakat Jawa Barat agar senantiasa diberkati, dipimpin oleh Tuhan, diarahkan untuk senantiasa takut kepada Engkau sebagai Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan syukur kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Mungkin ada persembahan khusus, mari kita persiapkan yang terbaik untuk diberikan. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kepada para petugas saya persilahkan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan untuk persembahan dan persepuluhan kita. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa berada di dalam tempat ini dengan keadaan yang baik ya Bapa. Kiranya persembahan ini dan perpuluhan ini dapat menjadi rasa syukur kami, dapat digunakan dengan baik, sehingga nama-Mu dan kerjaan-Mu dapat diperluas ya Bapa di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada para petugas, silakan dulu kembali. Pembacaan Alkitab diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Kita akan membacakan ini silih berganti, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu jemaat sekalian akan membacakan ayat yang genap, begitu seterusnya sampai ayat ke-15. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengkuduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan
yang menjadi dasar untuk khotbah pada pagi hari ini dengan judul Generasi yang Menjalankan Misi Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Pujian ini mengajarkan kita untuk lebih peka kepada sekitar kita, bahwa banyak orang-orang yang mungkin tidak bisa merasakan akan kasih Allah, dan hidup kita saat ini adalah kesempatan yang diberikan olehnya. Mari kita naikkan satu buah pujian. Ini aku, utuslah aku. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Mari kita nyanyikan lagi, lihat jiwa yang terhilang. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Ini aku, pakailah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Kita sejenak berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas pujian yang boleh didengungkan pada pagi hari ini, membawa kami untuk semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan melalui waktu yang baik ini, ajar kami untuk kami dapat menelaah dengan teliti apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kami. Karena hari ini kami mau membahas tentang generasi yang sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan hidup kami dan berkati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom,
Sehat semuanya? Kita percaya kita dalam penyertaan Tuhan, amin. Oke, nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah menyelesaikan bulan yang lalu dengan begitu luar biasa ya. Di bulan yang lalu ada tema yang sangat indah yang kita sudah bahas bersama-sama, dan saya percaya tema ini membawa dampak yang baik dalam hidup kita berkaitan dengan dedikasi dalam pelayanan. Diambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Kalau saudara masih ingat bagian ini memiliki tujuan yang sangat penting karena ini ada kaitannya dengan tema pada bulan ini. Tujuan pada tema yang lalu adalah kita diarahkan supaya kita memiliki pemahaman yang dalam mengenai pentingnya komitmen kita kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kita dalam melayani Tuhan. Dan hari ini disambung dengan tema ini. Ini tema bulan Oktober. Pergilah, utuslah atau tidak taat. Ya. Sulit tema ini ya. Pergilah, utuslah atau tidak taat. Sulit? Saya rasa tidak sulit ya. Karena saudara perlu tahu bahwa hidup kita dipanggil oleh Tuhan untuk ini. Ya. Kita menjadi milik Tuhan untuk melakukan hal ini. Dan memang tema ini menjadi sangat penting karena sungguh-sungguh membawa kita untuk bisa memahami bahwa kita dipanggil untuk misi Tuhan. Misi Tuhan sederhana, yaitu supaya kita semua dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Supaya setiap orang memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita lihat tema ini terintegrasi dengan apa yang disampaikan dalam Titus pasal 2 ayat 15. Istilah pergilah di sini menekankan tentang bagaimana pentingnya kesiapan hati kita dan keberanian kita untuk melangkah dalam panggilan Tuhan untuk menjalani misi Tuhan. Jadi ketika kita bicara pergi berarti kita dibutuhkan kesiapan hati karena kita adalah milik Tuhan. Dan ketika bicara utuslah berarti ini memberikan satu pengertian kepada kita, setiap orang yang beriman kepada Tuhan itu adalah milik Tuhan. Kalau dia milik Tuhan berarti dia diberikan mandat oleh Tuhan dalam mengerjakan perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan dalam hidup kita adalah itu, melaksanakan perintah agung, ya, atau menjalankan misi Tuhan dengan setia. Itu berarti setiap orang yang beriman kepada Tuhan, dia mengambil bagian dalam merealisasikan misi Tuhan. Ya, itu yang disebut dengan utuslah. Tetapi juga ketika kita bicara tidak taat, ini mengingatkan kepada kita bahwa ada konsekuensi yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang tidak menjalankan panggilan dari Tuhan atau merealisasikan misi Tuhan. Dampak dari ketidaktaatan adalah terhambatnya rencana atau misi Tuhan terlaksana dalam menjangkau jiwa bagi Kristus. Sehingga dunia ini dibawa kepada kebinasaan. Jadi kalau kita tidak taat dalam menjalankan misi Tuhan, kita sedang menghambat rencana Tuhan dan membiarkan dunia ini masuk atau ditarik pada kebinasaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat ini tema tujuan dari tema pada bulan Oktober ini. Nah, ini dia. Tujuan tema bulan Oktober ini
ya di tahun 2025 ini disebutkan saudara bisa baca di layar ya. Dikatakan di situ jemaat Bethlehem memahami perintah Kristus sebagai wujud nyata dari iman yang hidup, menerima mandat dari Tuhan dan memiliki kesediaan yang kuat untuk dimuridkan serta menunjukkan kehidupan yang taat dalam merealisasikan misi Tuhan. Jadi memang ada tujuan ketika kita bicara tentang pergilah, utuslah atau tidak taat. Kita perlu memahami ini sebagai landasan yang kuat bagi kita supaya kita bisa mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita ketika Dia memanggil kita menjadi miliknya. Dan pagi ini saya rindu kita coba selidiki sejenak tentang satu tema yang boleh membawa kita untuk memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu generasi yang menjalankan misi Allah. Ini dia. Ya, generasi yang menjalankan misi Allah. Coba kita lihat di dalam Titus pasal yang kedua, seperti yang sudah dibacakan tadi, secara khusus kita lihat di dalam ayat 15. Ya, Titus pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata begini, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sekali lagi firman Tuhan berkata begini, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita coba lihat di dalam Titus pasal 2 ini, latar belakangnya menarik. Ya, menarik sekali. Kenapa? Karena Titus ini adalah orang muda yang sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia ada di bawah bimbingan seorang rasul yang sungguh-sungguh memberikan dorongan dan juga kekuatan kepadanya, yaitu Paulus. Jadi ketika Titus dipanggil untuk melayani, Paulus membimbing dia dengan luar biasa. Itulah sebabnya ketika dia dikirim di Pulau Kreta, Paulus menulis surat kepada Titus supaya Titus dapat memahami apa yang harus dia kerjakan di Pulau Kreta. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ini misi tadi ya, semua makhluk memuliakan Allah. Nah ini dia, ya semua aja ya. Nah gitu. Jadi Titus dipilih ini untuk menjalankan satu mandat yang luar biasa yang dituliskan di dalam Titus pasal 2 ini. Yang dia harus kerjakan di dalam kehidupannya sebagai seorang yang dipanggil oleh Tuhan. Tidak hanya menjadi orang percaya, tetapi dia menjadi seorang pelayan yang mengasihi Tuhan. Tugasnya sederhana. Pertama, dia harus memilih pemimpin-pemimpin rohani yang memiliki kualifikasi, kualitas yang sungguh-sungguh berdasarkan kasih kepada Tuhan. Tidak main-main ketika dia diberikan mandat untuk memilih pemimpin-pemimpin rohani di Pulau Kreta. Ya, sebab ada banyak hal yang menjadi tantangan bagi Titus ketika dia menetapkan pemimpin-pemimpin rohani. Ya, karena dia selain masih muda, tapi dia paham betul apa yang disampaikan oleh Paulus kepadanya untuk dia taruh sebagai landasan bagi dia dalam dia memimpin pemimpin rohani. Tapi juga yang kedua adalah tujuannya supaya menolong orang-orang Kreta memiliki kehidupan rohani yang sehat. Kenapa? Dia harus menolong orang-orang Kreta, karena kalau saudara lihat di dalam pasal 1 ayat 12, coba saudara perhatikan di dalam pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan bilang begini di ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas.
Coba bayangkan, ini bahasa dari seorang yang lahir dari kehidupan orang-orang Kreta. Ya, dia berkata begini, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa tugas Titus tidak mudah. Ya, dia harus memimpin orang-orang percaya yang ada di Kreta. Kalau saudara lihat di dalam pasal 1 ayat 5, menjelaskan dengan secara luar biasa tentang kehidupan orang-orang Kreta. Mendorong orang Kristen di Kreta supaya memiliki kehidupan rohani yang baik. Kehidupan yang sehat di dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak memandang rendah panggilan Tuhan sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus. Kalau saudara lihat di dalam ayat 11 sampai ayat 14 yang baru dibacakan tadi. Ya. Ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Titus. Sehingga orang Kreta tidak lagi terkontaminasi dengan cara hidup yang tidak sesuai dengan Injil. Atau mereka bertingkah laku seperti orang-orang yang tidak bermoral. Karena memang kalau kita lihat di dalam ayat 12 tadi di dalam pasal 1, ini menjelaskan secara luar biasa bahwa kehidupan orang-orang Kreta hidupnya kotor dan rusak. Mereka adalah orang-orang yang hidup di luar apa yang difirmankan oleh Alkitab. Sekalipun mungkin mereka merasa bahwa mereka ada di dalam kehidupan kekristenan. Tetapi di dalam bagian ini menjelaskan secara gamblang bahwa ini gambaran dari kehidupan orang-orang yang sebenarnya kehidupan mereka di luar Injil. Mereka terbiasa dengan cara hidup yang duniawi. Di dalam ayat 11 dikatakan seperti itu. Ya, ayat 12 menjelaskan hal itu. Mereka sungguh-sungguh dipengaruhi dengan apa yang disebutkan di dalam bagian ini adalah keduniawian dan kejahatan yang merajalela dalam hidup mereka. Itulah sebabnya mereka mengabaikan, menguburkan Injil dan tumbuh dalam kehidupan duri kejahatan yang dalam. Itu orang-orang Kreta. Ini artinya bahwa di dalam pasal 2 ini kalau kita selidiki, kita menemukan bagaimana pasal 2 ini menekankan pentingnya generasi dalam Kristus, baik pemimpin maupun jemaat harus memiliki perubahan hidup yang nyata, yaitu memiliki karakter yang benar di hadapan Allah. Ini yang Tuhan mau sampaikan dalam bagian ini. Berkarakter benar berarti dia memiliki tanggung jawab untuk selaras sesuai dengan ajaran yang sehat atau Alkitab. Sehingga menjaga integritas sebagai seorang milik Allah dalam kehidupan masyarakat yang bermula rusak. Ini yang Tuhan inginkan supaya firman Tuhan tidak dihujat dan Tuhan dimuliakan di dalamnya. Ada banyak orang dalam fase ini sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang yang juga mengenal Tuhan. Mereka ada dalam pelayanan-pelayanan Kristen, tetapi mereka tidak menjaga integritas hidup mereka. Mereka tidak selaras dengan apa yang Alkitab sampaikan. Karena yang bermain di dalam kehidupan kekristenan di zaman itu termasuk sekarang adalah bagaimana keduniawian dan kejahatan mempengaruhi. Sistem dipengaruhi oleh kuasa-kuasa yang membawa orang terjerumus pada kejahatan. Sistem dipengaruhi oleh hal-hal yang membinasakan, yang diarahkan pada neraka. Ini yang terjadi. Itulah sebabnya dari bagian ini kita coba melihat apa nasihat penting yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus untuk dapat diperhatikan oleh Titus dan kita semua, sehingga kita menjadi generasi yang menjalankan misi Tuhan.
Ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pagi ini. Coba kita perhatikan yang pertama. Kalau saudara memperhatikan bagian ini yang penting untuk kita selidiki bersama-sama. Di ayat 1 firman Tuhan berkata begini. Kalau saudara perhatikan dengan baik. Tetapi engkau, Titus, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Ya, kalau saudara lihat di ayat yang ke-12, saudara akan menemukan apa yang firman Tuhan sampaikan di dalam bagian ini. Ajaran yang sehat. Dia bilang begini ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskannya bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi yang pertama di sini kalau kita lihat dari ayat 1 dan ayat 12 sampai ayat 14, dia menyatakan di dalam bagian ini nasihat penting yang disampaikan oleh Paulus bagi Titus dan bagi kita untuk menjadi generasi yang menjalankan misi Allah. Ini dia. Yang pertama adalah kita harus menjaga kesehatan iman kita sebagai prioritas utama. Amin. Jaga kesehatan iman sebagai prioritas utama. Perhatikan di dalam bagian ini bahwa dasar kesehatan iman ada di dalam ayat 1 dan ayat 12 sampai ayat 14. Ini berkaitan dengan apa yang firman Tuhan bilang dalam bagian ini. Apa itu? Ajaran sehat. Apa tuh ajaran sehat di dalam bagian ini? Kalau saudara perhatikan dengan baik, ada dua kata asli atau kata Yunani yang dipakai di dalam bagian ini untuk menjelaskan tentang ajaran sehat. Yang pertama adalah kata higaiose, ya, yang artinya tidak rusak. Ini dia. Atau tidak tercemar, murni, sehat atau utuh. Ini penting untuk kita tahu. Kata yang kedua itu adalah didaskalia, yang berarti pengajaran atau doktrin. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari dua kata ini yang menunjuk kepada ajaran sehat, intinya ini menunjuk kepada apa yang disebut oleh Alkitab berkaitan dengan ini. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan. Jadi ajaran yang paling sempurna dan yang paling murni dan itu tidak bisa dibantah oleh siapapun adalah firman Tuhan. Ini ajaran yang paling sehat. Ini artinya untuk memelihara kesehatan iman kita, kita butuh Alkitab. Kita butuh firman Tuhan. Perhatikan baik-baik bagian ini. Bahwa Alkitab dia menghubungkan pengajaran doktrin yang murni dengan kehidupan yang dibuktikan oleh buah dari kasih karunia Kristus. Apa itu buah dari kasih karunia Kristus? Yaitu cara hidup yang dibentuk oleh iman kepada Kristus. Jadi jika kita mempercayai Kristus, maka hidup kita seharusnya ditandai oleh cara hidup yang sehat. Betul? Ini yang disampaikan dalam bagian ini. Intinya orang yang terikat dengan ajaran yang sehat, ini dia, akan mengikuti cara kerja firman Tuhan atau Alkitab. Amin. Itu berarti dia menghidupinya. Dan orang yang terikat dengan Kristus akan menjalani cara hidup yang sama seperti Kristus. Berarti perilaku hidupnya sehat. Mengapa demikian? Kenapa kita harus memiliki porsi yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita untuk ada dalam hidup kita? Perhatikan ayat 11 sampai ayat 14. Luar biasa
dijelaskan dalam bagian ini. Alkitab bilang begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Orang bisa berperilaku sehat dan bisa menjalankan, mengikuti cara kerja atau sistem dari Alkitab karena dia telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia telah menyelamatkannya. Kalau saudara lihat di dalam ayat 11 dikatakan demikian. Ayat 14 bagian A juga mengatakan demikian. Kita telah dibebaskan dari segala kejahatan. Berarti bahwa dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Jadi generasi yang menjalankan misi Allah, dia memiliki kesehatan iman yang luar biasa, yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Karena dia telah memiliki kasih karunia dari Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita bukan terikat dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi kita terikat dengan cara hidup duniawi. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 12. Ada banyak orang salah memahami apa yang dimaksudkan oleh Alkitab dalam memandang misi Tuhan. Padahal misi Tuhan sederhana, ketika kita terikat dengan firman Tuhan dan perilaku kita sehat, itu berarti kita sedang memuliakan nama Tuhan. Amin. Orang yang memuliakan nama Tuhan perilakunya jelas. Tidak main-main di sini disampaikan oleh Alkitab. Karena apa? Karena dia sudah diselamatkan. Penebusan Tuhan membebaskan dia dari segala jenis kejahatan. Kejahatan tidak lagi menguasai hidupnya. Tapi yang menguasai hidupnya adalah kasih karunia. Kasih karunia inilah yang menjadi motor penggerak di dalam kehidupan roda kehidupan dari manusia yang sudah mengalami kasih Tuhan. Orang percaya dipengaruhi oleh kasih karunia. Yang berikut dikatakan bahwa kasih karunia memperbaharui. Ayat 12 berkata demikian. Coba lihat di dalam ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Ayat 14 bagian yang kedua berkata, membebaskan kita dari segala jenis kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Coba bayangkan ya. Dia memperbaharui kita. Kasih karunia Kristus ini bukan hanya mengubah kedudukan kita, membebaskan kita dari dosa, tapi juga Alkitab bilang dalam bagian ini, mengubah sikap kita, selera kita, ambisi kita, tindakan kita, membuat kita benar dengan meninggalkan kehidupan yang ada di dalam ayat 12. Ini artinya bahwa perubahan hidup yang dimiliki oleh mereka yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu tetap tidak berubah. Tapi kalau ada yang berubah, berarti dia belum benar-benar mengalami perubahan hidup. Ini penting bagi kita. Generasi yang menjalankan misi Tuhan harus dimulai di sini. Ya, harus dimulai dalam perubahan hidup. Seleranya harus seirama dengan firman Tuhan. Ambisinya harus ditekan sesuai dengan kadar yang diberikan oleh Alkitab. Sikapnya harus disesuaikan, ya, harus sejalan dengan apa yang firman Tuhan bilang. Kalau saudara lihat Galatia 2 ayat 20 dia bilang, hidup kita yang sekarang ini adalah hidup di dalam Kristus. Ya, itu berarti kalau kita hidup di dalam Kristus, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Sama dengan yang disampaikan oleh Roma pasal 8 ayat 29. Ya, kenapa ini penting? Supaya perubahan itu nyata dalam hidup kita. Tidak sembarangan kita menjadi orang yang sudah dibaharui. Ketika
kasih karunia membaharui kita, itu berarti dia menempatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sudah diubah oleh Tuhan, ingatlah baik-baik ayat ini ya. Di ayat 12 dia bilang begini, kita dididik ya, berarti dilatih, dituntun, diproses sedemikian rupa. Untuk apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia ini. Penting? Penting sekali. Dan yang terakhir dia bilang di ayat 13, kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ini, dia berkata, dan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat. Dikatakan dalam bagian ini, juru selamat kita Yesus Kristus. Itu artinya bahwa kasih karunia memberi kita upah. Apa upah yang kita miliki? Kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah dibaharui. Alkitab bilang kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Etika Kristen, kehidupan kekristenan kita yang benar adalah kita memiliki kesehatan iman. Orang yang memiliki kesehatan iman, dia siap dibentuk dan didewasakan. Yang paling mengecewakan sebenarnya begini, saudara-saudara. Ini yang mengecewakan Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak mau didewasakan. Akibatnya apa? Mengalami stuck kerohanian. Orang yang ada dalam stuck kerohanian, dia akan menjalani kehidupan yang serampangan dan tidak menjalankan misi Tuhan sebagaimana yang ia kehendaki. Kehidupannya akan terus terarah kepada kehidupan yang rusak dan kotor. Karena tidak mau didewasakan. Memang proses pendewasaan tidak main-main. Itu menguras seluruh potensi yang ada dalam hidup kita. Apapun itu yang coba menyamai apa yang Tuhan kehendaki, itu selalu ditekan. Ya. Kadang-kadang kita banyak mengeluh dan banyak menuntut kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memproses kita untuk mendewasakan kita, ya, untuk membuat kita supaya kita sejalan dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, kita tidak mau. Kita selalu menolak. Itulah kedagingan. Itu yang disebut di dalam ayat 12, yang harus dilatih. Untuk apa? Dikikis sampai betul-betul kita tidak lagi ada di dalam hal itu. Tetapi kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Sekarang ini sangat sedikit orang Kristen yang mau dibentuk dengan baik. Mau sehat rohaninya sangat-sangat sedikit. Kebanyakan orang Kristen tidak siap atau tidak mau untuk didewasakan. Tetapi menuntut untuk diperhatikan. Itu kebanyakan yang ada sekarang ini. Mari, baik kita pemimpin, termasuk saya dan saudara-saudara sekalian, mari kita bertumbuh bersama. Arahkan hidup kita untuk menjadi generasi yang memuliakan Allah. Kita siap dibentuk, kita siap ditolong oleh Tuhan. Karena ketika Dia panggil kita, maka kita harus menjadi generasi yang membawa terang bagi masyarakat yang gelap. Mulai dari kita. Ya, makanya saya bilang dari awal, kesehatan iman itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang kedua, Alkitab berkata di dalam bagian ini, ayat 15, kalau saudara lihat di ayat 15 ini, penting sekali dia katakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi saudara-saudara, yang kedua, selain kita harus menjaga iman kita supaya tetap sehat, ya. Yang kedua dikatakan, kerjakan misi Tuhan. Amin. Amin. Tadi misi Tuhan apa? Supaya semua makhluk atau semua orang dapat memuliakan nama Tuhan. Melalui hidup kita,
Tuhan boleh dimuliakan. Betul? Betul? Nah ini, coba perhatikan di sini. Nah ini dia, kata teks asli beritakanlah, di sini diterjemahkan lalei. Ya, ini 2 kali disebutkan. Kalau saudara lihat di dalam ayat 1 dan ayat 15, itu disebutkan beritakanlah, beritakanlah, lalei, lalei. Itu 2 kali dikatakan di situ. Ini artinya bahwa kata ini sangat penting. Karena ditekankan 2 kali di dalam bagian ini. Yang artinya bahwa ajarkanlah, sampaikanlah, perkatakanlah, bicaralah terus menerus. Ya. Jadi ketika Tuhan mau supaya kita mengerjakan misi Tuhan, itu berarti sebagai orang percaya kita ditugaskan di sini untuk tidak berhenti membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Injil Kristus. Tuhan mau supaya kita tetap memperkatakan itu. Ya. Karena firman Tuhan bilang begini di dalam Alkitab. Kalau saudara lihat Roma 1 ayat 16 dan 17. Ayat 16 dia berkata begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu kekuatan yang paling besar untuk meningkatkan pelayanan misi Allah dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan adalah terletak pada bagaimana kita memegang teguh Injil Yesus Kristus. Artinya bahwa mandat ilahi Allah bagi kita adalah tentang keselamatan, Injil keselamatan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengembangkan hal ini supaya semua orang mereka dapat menikmati kehidupan yang kekal. Tidak hanya kita, tapi orang lain mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Disinilah letak keunikan kekristenan yang membedakan dengan agama-agama lain. Kekristenan kita pasti karena mandat ilahi yang diberikan kepada gereja, yaitu pemberitaan Injil. Injil inilah yang mengubah hidup kita. Injil inilah yang akan mengubah hidup banyak orang. Injil inilah yang akan membawa banyak orang memuliakan nama Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam bagian ini, karakteristik kehidupan orang yang digerakkan oleh Injil, ya, sederhana sekali di sini. Coba kita lihat di sini. Nah, semua aja ya. Yang pertama, dia berkomitmen pada misi Tuhan. Ayat 15 bagian A bilang begitu. Ya, dia berkomitmen. Komitmennya apa? Doa, mendukung pekerjaan Tuhan. Betul? Ini komitmen yang Tuhan mau. Tekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu misi. Karena sekali lagi, misi Tuhan di dunia ini adalah supaya semua makhluk memuliakan nama Allah. Kalau kita sendiri tidak tekun dalam komitmen ini, berarti Tuhan tidak dimuliakan. Ya? Kita dengan kerendahan hati melayani orang. Itu adalah misi Tuhan. Termasuk dalam kita menyampaikan berita Injil kepada orang lain. Bagaimana kita bersaksi karya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kita menyampaikan bagaimana kita diselamatkan dan dimenangkan dalam iman kepada Kristus. Itu adalah misi. Ini yang penting. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya berbicara tentang umum-umum saja. Berbicara tentang dunia ini. Berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan kita. Tapi yang perlu kita perbincangkan dalam kehidupan kita adalah misi Tuhan. Kebenaran ilahi dari Tuhan, yaitu Injil. Ini yang perlu kita sampaikan. Itulah komitmen kita kalau kita digerakkan oleh Injil atau kasih karunia dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki ini, kita akan sulit untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi
kita memuliakan Tuhan. Bisa diukur dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan atau tidak. Ya. Karena masih banyak keluarga kita yang belum mengenal Allah. Mungkin pasangan hidup kita, mungkin keturunan kita, mungkin kakak beradik kita, mungkin saudara kita yang dekat, mungkin saudara kita yang jauh. Mereka perlu kebenaran. Mereka perlu Injil supaya mereka boleh diselamatkan. Memobilisasi diri dalam misi Tuhan. Ayat 15 bagian B mengatakan itu. Itu berarti kita mau dipakai oleh Tuhan untuk kebenaran yang berkaitan dengan Injil. Kadang-kadang ketika kita bicara tentang melayani Tuhan, kita selalu menolak. Betul? Padahal melayani Tuhan itu berkaitan dengan mengerjakan misi Tuhan. Kenapa? Karena diri kita perlu dibangun, perlu digerakkan. Ya, yang menggerakkan itu adalah misi dari Tuhan, perintah dari Tuhan, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Dan ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dia bilang di sini taat sepenuhnya pada firman Tuhan. Ayat 15 bagian C berkata demikian. Ini yang perlu dilakukan dalam hidup kita. Karena kita dipanggil bukan tujuan agar kita populer. Ya, kita memiliki kehebatan. Dan juga kita disanjung. Bukan itu. Atau kita mengerjakan ini supaya kita diberkati. Bukan. Tapi karena ini adalah panggilan utama yang harus dilakukan oleh orang percaya. Diberkati atau tidak, tugas kita tetap menjalankan misi Tuhan. Amin. Ada banyak orang melayani karena kejar berkat. Tidak salah. Karena memang Tuhan mengizinkan berkat bagi kita. Tapi kalau tujuan kita hanya berkat, bukan supaya hidup kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, itu berarti kita salah dalam menempatkan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita kerjakan misi Tuhan. Karena panggilan kita jelas. Hindari mengerjakan misi Tuhan bila kita masih hidup dalam kedagingan. Kehidupan orang yang digerakkan oleh Injil, dia akan betah dan membicarakan hal-hal yang rohani kepada generasi ke generasi. Jadi orang tua juga punya tanggung jawab untuk menjelaskan kerohanian kepada generasi kita. Saya rindu supaya setiap kita, generasi Bait Lahim, dibentuk untuk senang dalam melayani berita Injil. Jika generasi kita tidak senang dengan berita Injil dan melayani, maka generasi ini belum benar-benar memiliki nama Tuhan dalam hidupnya. Mari kita kobarkan misi Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga dan gereja kita. Karena dengan demikian Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Saya rindu kita lihat 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 5. Karmel, terima kasih Karmel. Kita baca bersama-sama ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 5. Ini menjadi kesimpulan dari generasi yang menjalankan misi Allah. Kita baca bersama-sama. 1, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya
untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Pimpin dan sertai hidup kami. Kami percaya kemurahan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, berkati hidup kami, dan berkati gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan dengan pujian seperti yang kau ingini. Kita ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan apa yang sudah kita dengar. Melalui pujian ini kita responi firman Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Mari sejenak kita tunduk kepala bersama-sama. Musik tetap main. Silakan musik melantunkan pujian ini. Tapi kita semua yang mendengarkan pagi ini, hari ini kita diingatkan dan ditantang oleh Tuhan untuk kita menjadi generasi yang tidak hanya diselamatkan oleh Tuhan, tapi mengerjakan misi Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak melepaskan identitas kita sebagai milik Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Dia juga rindu hidup kita menjadi saksi Kristus di lingkungan di mana kita berada, di keluarga, di pekerjaan dan usaha kita, maupun di tengah-tengah masyarakat yang diselimuti dengan berbagai-bagai jenis kejahatan. Dan bahkan ketika kita menggunakan teknologi kita yang Tuhan percayakan kepada kita, biarlah kita boleh menyebarkan kasih Kristus dan menyuarakan kebenaran dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkan ini menjadi pergumulan kehidupan kita, untuk senantiasa kita boleh kerjakan dalam hidup kita. Bila mana kita belum bisa mengerjakan, itu berarti bahwa ada yang perlu kita bereskan dalam hidup kita. Dosalah yang membuat kita tidak dapat mengerjakan misi Tuhan dalam hidup kita. Selagi kita masih hidup, ini kesempatan bagi kita untuk bertobat dan datang kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ambil waktu sejenak sebelum saya berdoa buat saudara, untuk bicara kepada Tuhan. Gumulkan kepada Tuhan, kalau selama ini mungkin kita abai terhadap firman, kita abai terhadap kasih Tuhan, kita abai sebagai tanggung jawab kita dalam melayani Dia. Minta ampunlah dan berkomitmenlah kepada Tuhan untuk mengerjakan misi Tuhan bagi kita. Refnya saja kita nyanyikan sambil kita responi kebenaran ini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik adanya dalam hidup kami. Mengucap syukur Tuhan, kami boleh dengar firman-Mu, dan kami boleh diingatkan bahwa kami adalah generasi-generasi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan memiliki peran penting dalam menjalankan misi Tuhan. Supaya setiap makhluk
mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami berani berkomitmen untuk menjalankan misimu yang luar biasa indah ini, sehingga dunia dapat mengenal Engkau dan mereka boleh diselamatkan, dilepaskan dari keterikatan kebinasaan yang kekal, tapi mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati masing-masing kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami. Pakai menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan kasih Kristus dan menyuarakan kebenaran di tengah lingkungan dan juga kehidupan kami yang dikelilingi oleh kegelapan. Kami rindu generasi kami Tuhan dapat membicarakan hal-hal yang rohani kepada siapapun yang terbuka hatinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Jemaat sekalian, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan dan menebus kami dari dosa, dan oleh kemurahan dan pimpinan Allah Roh Kudus senantiasa menolong, memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin. Silakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.